Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya rekan juga dengan materi ya untuk acara ini CGP. Oh iya, apapun itu aksi CGP aksi nyata rekan kita Pak Hendra yang beliau sudah tidak asing lagi di sekolah kita dahulu, sama-sama berkarir. Mungkin beliau ada beberapa langkah di depan kita dan beberapa ilmu yang akan beliau sampaikan terhadap pemacaranya. Kami waktu dan tempatnya persilahkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Atu ya, atau Pak Surahman, tapi yang akrab disebut Pak Atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati tentunya Bapak Ketua Yayasan Mitra Dharma Cililin, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMK Mitra Dharma Cililin, juga Kepala SMA beserta staf, juga Bapak Ibu guru hebat yang masih melaksanakan tugas sampai saat ini. Izinkan saya dalam hal ini tentunya sebagai peserta daripada calon guru penggerak angkatan 11. Kalau tadi dikatakan sama Pak Surahman berbagi ingin menularkan ilmu, itu terlalu berlebihan. Hanya ingin berbagi pengalaman saja. Berbagi pengalaman tentunya karena di dalam pendidikan guru penggerak ini ada yang namanya aksi nyata. Jadi tentunya hal ini menjadikan satu kewajiban bagi saya yang alhamdulillah terpanggil ya. Sebenarnya guru penggeraknya itu angkatan 10, tapi karena kemarin parkir dulu, akhirnya baru ada panggilan di angkatan 11. Dan walaupun sudah pindah Satmingkal, tapi ternyata untuk pendidikan guru penggerak ini masih di Satmingkal SMKS Farmasi Mitra Dharma Cililin. Jadi mau tidak mau, ya saya harus melaksanakan aksi nyata, tepatnya di Sekolah Mitra Dharma tercinta. Insya Allah saya tidak akan lupa ketika saya mendaftar pada saat itu seolah-olah mau dijongklokin gitunya. Disuruh daftar ikutan CGP pada angkatan 9, tapi karena waktu itu dapodiknya baru 4 tahun, jadi nggak bisa. Tahun berikutnya di angkatan 10 baru bisa melaksanakan, dan alhamdulillah tentunya berkat dorongan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat semua, akhirnya saya terpanggil di angkatan calon guru penggerak yang ke-11. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan jam 14 kurang 10 menit ya. Tentunya tunduh ayah, lapar gitunya. Saya aturkan terima kasih atas waktunya, dan ini ke rumah tunduh dan juga lapar, saya akan memberikan kuis. Nah, kuis. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu berpikir, wah siga kumaha gitu pertanyaannya. Bapak Ibu silakan jawab nanti ya, kita akan coba. Sebelum nanti kita akan berbagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Buka kulkasnya, masukkan jerapahnya. Salah betul kira-kira nih jawabannya. Wah, luar biasa nih. Oke, dan saya tidak bisa menjawab apakah salah atau benar, tapi kita lihat di slide berikutnya.
buka kulkas dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Jadi siapa yang jawab tadi? Bu Dewi. Aduh. Tes ini menguji apakah Anda merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks. Ternyata itu adalah sebuah hal yang sederhana ya, tapi kadang-kadang kumaha carana yuk dipencit heula kan. Berarti sangat ribetnya, kompleks. Padahal tadi Bu Dewi jawabannya sangat sederhana. Buka kulkasnya, masukkan jerapahnya. Dan betul, jerapah itu sudah ada di dalam kulkas. Catat, nanti ada hadiahnya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Aduh. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Yang benar adalah buka kulkas, keluarkan jerapahnya, masukkan gajah, dan tutup kembali kulkasnya. Betul, berarti pala linter yang guru minta dalam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Raja hutan atau bahasa Inggrisnya The Lion King menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir. Tapi siapa yang nggak hadir? Kita buka slide berikutnya. Si gajah, karena dia masuk di dalam kulkas. Palalinternya gue MDI. Ayah daftar CGP angkatan 12. Si gajah, karena dia masih di dalam kulkas. Ingat, ini menguji ingatan Anda. Jika Anda menemui kegagalan dalam 3 pertanyaan pertama, Anda masih punya 1 kesempatan untuk membuktikan kemampuan Anda. Tapi ternyata berhasil semua ya. Nah ini, pertanyaan yang keempat. Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak berhuni. Bagaimana caranya? Berenang aja. Ya betul. Jawabannya benar. Berenang saja kan seluruh buaya sedang pergi ke konferensi para binatang. Luar biasa ya. Mana para damainya? Berarti yang lain berpikirnya sangat kompleks gitu. Pak Atu bener nih. Nah ini dia. Menurut Anderson Consulting Worldwide, sekitar 90% profesional yang mereka tes ya memberi jawaban salah atas semua pertanyaan. Tapi anak-anak prasekolah atau playgroup menjawab beberapa pertanyaan dengan benar. Menurut Anderson Consulting, hal ini mendukung teori yang mengatakan kebanyakan profesional mempunyai otak yang sama dengan otak anak-anak usia 4 tahun. Itu pun kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau tidak ya lebih jelek lagi berarti. Baik, itu untuk pembuka kita ya, atau apa namanya, ice breaking. Saya tidak akan banyak menjelaskan kepada Bapak Ibu. Yang jelas saya hanya membawa 1 modul ya, tapi nanti di akhir kita akan menyaksikan apa namanya beberapa video. Nah ini ada kasus, ya ada kasus. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat.
Suaranya, betul nggak? Itu tadi apa ya? Ini adalah siswa yang datang kesiangan, kemudian dihukum oleh guru piket, disuruh berlari sebanyak 20 putaran lapangan basket. Itu mungkin pekerjaan saya dulu ya kalau lagi piket. Makanya ketika masuk CGP ini banyak sekali hal-hal yang mungkin harus dirubah ya. Bagaimana kemudian ketika cara menangani anak yang terlambat, anak yang melanggar begitu. Kemudian ini ada lagi video. Cuma orang nonton, weh. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah menyaksikan video ini, karena ini juga dari YouTube. Bagaimana di sana mengisahkan seorang anak yang selalu datang terlambat. Kemudian dengan tidak banyak pertanyaan, si guru ini langsung memukul. Ini saya kalau melihatnya sendirian, sok cerik teka rasa. Suaranya. Ini jadi can ka download berarti. Oh. Kalau ditutupin aja. Dengan handphone. Jadi lo ka download SMP 2 kali. Lu tadi itu berita tadi. Tuh ternyata tanpa sengaja ketika anak ini mengurusi orang tuanya, si gurunya itu melihat aktivitas di rumahnya.
ku dicolokeun nya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuhan. Ya, itu dari contoh bahwa setiap anak yang datang terlambat itu ternyata banyak hal. Nah, inilah yang ingin yang ingin saya berbagi, bahwa dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi artinya dalam menangani anak ini, bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan disiplin positif yang nantinya bahwa kalau misalnya anak ini datang terlambat, kemudian anak ini yang melanggar, maka dengan adanya pendekatan segitiga restitusi ini, si anak jadi lamun sholat tema gitu tidak perlu digebrak-gebrak lahnya, sehingga bahasa sok sholat duha, ayo dipapayan ke unggal kelas. Mereka mau melaksanakan sholat duha itu karena menghindari ketidaknyamanan, karena menghindari takut dihukum, ya, atau kupedasieun. Akhirnya ketika guru yang ditakuti itu tidak ada, mereka tidak mau disiplin, tidak mau melaksanakan segala aturan ataupun kewajiban yang dianjurkan oleh sekolah. Baik Bapak Ibu, ini ada sedikit materi berbagi ya untuk Bapak Ibu, bahwa dalam diri manusia itu ada 5 kebutuhan dasar, ya. Ini kalau dibaca semua, saya yakin tinggal baca lah, hanya sedikit saja mungkin ya yang ingin saya bagikan. Yang pertama ada penguasaan, nah yang ini. Kemudian ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi manusia itu butuh untuk dikasih sayang. Anak didik kita, anak murid kita, kalau misalnya dipanggil, kemudian kita coba diajak bicara dari hati ke hati, yakinlah Bapak Ibunya sudah pada pengalaman dan sudah lebih senior daripada saya dalam menangani kasus ini. Mereka akan sadar dengan sendirinya. Mereka akan tumbuh, ya, akan tumbuh dalam kesadarannya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu hal, nantinya tidak karena dorongan dari orang lain, tapi berdasarkan daripada kesadaran. Nah, inilah yang mungkin sulit bagi kita sebagai guru untuk membangkitkan hal-hal tersebut. Karena saur Bu Haji teh mah jadi urangna kudu naon heula, kudu soleh heula gitunya. Istilah Ki Hajar Dewantara itu kan tuturi handayani ya. Jadi tah komo Pak Haji mah senior abdi ya. Pasti nage Pak Haji mah lebih lebih berpengalaman. Dan saya yakin di sinilah di SMK Mitra Dharma, di SMA Mitra Dharma banyak sekali guru-guru senior yang memang sangat punya kompetensi di dalamnya. Akan tetapi Bapak Ibu, dengan adanya kurikulum Merdeka, ya, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh
Ki Hajar Dewantara atau filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa anak didik kita itu ibarat tanaman. Kita sebagai guru adalah ibarat petani ataupun tukang kebun. Coba Bapak Ibu lihat seorang petani padi gitu ya. Apakah pernah membantu si daunnya ditarik di panjangan gitu tah? Atau kembangnya ditempel-tempelkan sehingga terjadilah penyerbukan? Kan enggak ya. Tugas petani hanyalah sebelum menanam paling tanahnya harus diapa dulu? Dibajaknya, digemburkan, dikasih air yang cukup. Nah, baru kemudian ditanami padi. Nah, tugasnya kan seperti itu. Adapun nanti ketika padi itu tumbuh, apakah padi itu akan banyak anaknya? Tina dapuranana teh gininya. Apakah nanti dia akan beranak banyak atau tidak? Nah, itu nanti tergantung kita yang mengurusnya. Nah, sok dirambetan tara gitu kan. Nah, sok digasrok tara. Nah, yang menggasrok, yang merambet itu adalah tugas kita sebagai guru. Adapun nanti anak-anak ini dia akan berkembang sebagaimana dia bakat yang dimiliki. Jadi tidak ada anak didik kita ini tidak ada istilah anak yang bodoh ya. Tidak ada istilah anak yang belet lah semuanya. Makanya sebagai guru tentunya kita juga harus benar-benar menjaga perkataan. Jangan sampai misalnya mana mah belet gitu-gitu itu bisa. Nah, inilah yang kemudian ucapan-ucapan dari guru itu yang akan menjadi doa terhadap anak didik kita. Kemudian sebagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa anak didik kita ini harus diberikan metode pembelajaran tentunya yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat waktu. Zaman dan waktu sama ya. Kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya begini. Jadi lamun urang mah baheula gitu kan. Kita dulu lamun aya nundutan di baledog ku penghapus tara jadi masalah kan? Di baledog ku kapur tara jadi masalah. Dan kita sebagai murid pada waktu itu menerima boro-boro wani bebeja akan jadi bapak. Ah henteu we pokona mah. Aya. Saya sih gak mah. Soalnya apa? Karena pada waktu dulu orang tua kita kalau kita misalnya di sekolah dicepret kudu jadi guru, tuluy bebeja nu aya lain dibela. Justru kalah dinaon? Kalah ditambahan. Da meureun mana kitu ge ka guruna teu nurut. Tapi orang tambahan, nah kan gitu. Makanya daripada bebeja kanu jadi bapak atau kanu jadi indung, mending cepet. Dan itu sampai sekarang ya pengalaman saya sendiri pernah dibaledo ku guru ku tanuh ya, gara-gara gandeng itu saya nggak pernah bilang ke orang tua gitu. Nah itu dulu berbeda dengan sekarang. Nah inilah yang kemudian pemerintah banyak istilahnya menyadur ataupun merubah kurikulum ya, bagaimana caranya supaya kita sebagai tenaga pendidik tidak banyak berurusan dengan hukum ya. Karena apabila kita dalam mendidik anak disamakan dengan pada saat kita belajar, otomatis karena alamnya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda, maka banyak guru yang berurusan dengan hukum. Seperti contohnya tadi, ketika ada anak yang datang kesiangan, kemudian dengan kurang bijak kita ya, pokoknya tidak mau tahu jam 7 harus sudah ke sini. Dan itu juga pernah saya lakukan sebelum ikut pendidikan guru penggerak. Jadi kadang-kadang suka gimana gitu ya. Nah, itu ternyata
akan banyak menimbulkan si anak ini dendam. Si anak ini dendam. Yang pada akhirnya si anaknya tidak terima. Nah, tentu untuk Bapak Ibu yang lebih senior dari saya punya kiat-kiat tertentu. Kalaupun misalnya memberikan hukuman ataupun apa. Tapi karena memang sekarang kurikulum Merdeka ini sudah dianjurkan bahkan menjadi kurikulum nasional, maka mau tidak mau kita sekarang harus melaksanakan. Bapak Ibu guru hebat, kenapa kemudian dan saya itu ketika masih di Mitra Dharma paling males Bapak Ibu buka PMM ya. Mungkin di antara guru-guru yang ada di Mitra Dharma hanya saya yang belum punya sertifikat pelatihan ya. Karena tinggal melakukan aksi nyata tapi itu wae gitu. Tapi dengan adanya program CGP ini mau tidak mau harus gitu. Mau tidak mau harus. Nah, ya walaupun apapun itu latar belakangnya, tapi hal inilah yang mungkin untuk perkembangan kompetensi diri yang ada pada diri saya, sehingga banyak sekali ternyata ilmu-ilmu yang didapat dalam pendidikan guru penggerak. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kita berbagi pengalaman dari sekolah-sekolah yang se-Bandung Barat ya. Se-Bandung Barat ketika saya melaksanakan kegiatan lokakarya di Lembang yang diadakan 2 minggu sekali, itu ternyata luar biasa, banyak banget hebat-hebat guru-guru teh gini kan. Di sekolah-sekolah lain bahkan di sekolah lain ada yang sampai 2 orang, 3 orang yang ikutan CGP ya. Dan ya walaupun saya sudah tidak di sini lagi, tapi ya paling tidak dalam surat tugasnya atau surat pelaporannya saya masih di Mitra Dharma. Makanya sayang sekali kalau misalnya di Mitra Dharma ini tidak ada calon guru penggerak. Karena luar biasa. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, bahwa yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ini diantaranya adalah visi misi sekolah. Nah ini mungkin visi misi yang sering kalau kita kegiatan PKKS suka ditanyakan ya, apa sih visi misinya SMK Mitra Dharma? Bu Dewi, apa visi misinya? Satria ya. Itu kita harus tahu. Karena kalau misalnya kita tidak tahu visi misi sekolah, ya otomatis ini anak ini mau dibawa kemana, gitu kan? Anak ini mau dibawa kemana? Kalau misalnya anak ini misalnya religius, otomatis kan sebelum nanti pembiasaannya seperti apa, itu hari dina visi misi religius, misalkan hari ternyata kegiatan keagamaannya kurang. Nah ini juga mau nyambung gitu, jaka sembung makan kedong-dong, kagak nyambung dong, gitu. Selanjutnya, apa yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ini, diantara kurang lebih selama 2 bulan ya Bapak Ibu, diantaranya adalah berbagi disiplin positif. Nah inilah kemudian yang mengharuskan saya untuk melakukan diseminasi ataupun penularan kepada Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, ini ada satu hadiah video lagi ya. Tapi belum ke download nih, kita download dulu ya. Kita Pak, coba video eta nak mah. Apa nama? Coba mana?